Ini yang saya maksud. Nah, cara membawa kalau kalian nanti ikut latihan itu cara membawanya ada. Tidak boleh kalian membawanya seperti ini. Ya, itu tidak boleh. Membawanya seperti ini itu nggak boleh. Kalian harus cara membawa unitnya adalah seperti ini. Larasnya ke atas. Kalau tidak, larasnya paling taruhlah di bawah. Tidak boleh kalian ke samping kanan kiri dan sebagainya, tidak boleh. Nanti kalian kena DQ, disqualification. Nah, ini ke atas. Nah, ini. Terus kemudian safety first, finger out, safety first. Ini artinya finger out. Finger, ya. Ini finger, jari. Finger out. Keluar dari titik picu atau trigger. Ini nggak boleh kita asal masuk ke sini, nggak boleh. Tapi kita harus di samping. Makanya ketika kalian melihat bapak polisi, bapak TNI bawa senapan, bawa senjata, mereka jarinya tidak pernah masuk ke trigger atau ke titik picu, pasti keluar. Ya, ini namanya finger out, safety first. Pasti kalau kalian lihat Bapak TNI Polri atau aparatur negara lain yang membawa senapan atau senjata, pasti membawanya adalah minimal seperti ini. Ya. Nah, ini namanya air pistol. Tenaganya menggunakan tenaga gas. Munisinya memakai pelet 4,5, kalibernya 4,5 ya, 4,5. Mas Roni bisa ditempel isolasi. Ustaz Amir ada isolasi, Ustaz? Kita belum sampai kan? Nah, di sini. Ya, nanti ada atlet Kabupaten Tegal yang akan ke sini, nanti yang akan memperlihatkan ke kalian untuk praktek menembak, cara menembaknya bagaimana. Mas Roni. Dan kalau air pistol match itu equipmentnya itu simple. Yang pakai hijab boleh, silakan. Terus kemudian adik-adik kalau nanti latihan juga memakainya training atau atasannya nanti kaos jersey juga boleh, ya. Seperti ini boleh. Ini celana casual seperti saya, celana casual, terus kemudian pakai yang atasnya jersey. Untuk air pistol ini, air pistol match, kita sudah boleh untuk mengikuti perlombaan. Yang pakai kacamata juga boleh, ya. Terus kemudian pakai topi ini, topi menembak ada, itu juga boleh, ya. Topi menembak juga boleh. Kanan lagi, misalnya kanan. Ya, coba.
berlatih menembak. Ya, tepuk tangan. Beliau sudah pernah memperoleh medali emas di PON Palembang. Ya, tuh. Ya. Jadi nggak kaleng-kaleng, Abah ini dedengkotnya menembak. Pokoknya dedengkotnya menembak beliau. Orangnya memang seperti ini, ya. Casingnya memang seperti ini, tapi hatinya baik luar biasa. Apalagi buat sama kalian nanti kalau kalian dilatih, ya, kalau dimarahin sama beliau tidak apa-apa, karena apa? Wajar, betul. Tapi marahnya tidak mungkin marah yang seperti mungkin berapi-api dan sebagainya, tidak. Beliau bahkan setahu saya sampai dengan hari ini beliau tidak pernah marah yang luar biasa dan sebagainya. Gitu. Beliau luar biasa, hatinya baik. Kenapa hatinya baik? Karena kalau kita menembak, kalau kita terjun di olahraga menembak, yang pertama kita jadi orang tuh harus nantinya fokus, konsentrasi. Yang ketiga, nanti lama-lamaan kita akan semakin jujur. Ya, menembak itu butuh kejujuran. Kalau kita tidak jujur sama diri kita sendiri, itu akan berpengaruh dengan hasil. Karena menembak, ya adik-adik, karena menembak yang dikalahkan itu bukan lawan. Lawan itu nomor 2. Yang dikalahkan adalah diri kalian sendiri. Ya, olahraga menembak itu yang dikalahkan adalah diri kalian sendiri. Dimana kalian harus konsentrasi, jujur, fokus. Nah, itu kalian sendiri. Ya. Nah, sekarang akan saya perlihatkan teknik untuk menembak sasaran air pistol, menggunakan air pistol. Abang, ya, Ata sama Are, ayo kasih. Ya, 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 yang depan namanya Atta Tabarok, Zen Atta Tabarok, ya. Terus yang putri namanya Larena. Nah, kemarin habis terjun di Kejur Prof sama di Popda SMA. Alhamdulillah Kejur Profnya dapat nomor, dapat medali perunggu. Untuk Popdanya Muhammad Atta di ranking 7, tapi Muhammad Atta Tabarak ini baru pertama kali terjun langsung di Kejur Prof. Jadi kalau menembak itu kita kalau sudah MTS minimum quality score itu bisa langsung mau main di Kejur Prof, Kejurnas atau di internasional bisa. Ya. Apa? Ya. Ya, langsung coachnya, langsung coach Amir yang mempraktekkan. Nah. Adik-adik sekalian silahkan diperhatikan. Ya, ini praktek langsung. Ya.
koin. Atak bawa. Itu video udah jelas. Ya, sabar ya adik-adik. Nah, ya, perhatikan. Visir, pakainya V, visir depan. Ya, adik-adik sekalian, kalau membidik ditembak air pistol, kalau kita lihat di TV kan pasti harus tengah dan sebagainya. Kalau ini tidak. Jadi, nah titiknya adalah seperti ini. Namanya aiming area atau titik bidikan. Seperti ini ya, perhatikan. Ini visir yang di tengah, ini visir yang di belakang. Ini di belakang harus sejajar seperti ini. Paham ya? Seperti enggak? Ya, nanti biar lebih pahamnya lagi nanti kalau kalian ikut latihan menembak. Ya, itu. Ini praktek untuk cara membidiknya atau cara membidik. Kurang ke kanan ya Pak, ini ya Pak, ngeceknya. Kata, Kak. Ya, perhatikan sikap untuk menembak air pistol. Kan penuh. Tapi kalau kita narik separuh itu harus tetap di situ. Latihannya apa? Kira-kira tertentu renang. Ya enggak? Nah itu harus. Jadi kita harus melakukan. Nah saat menjadinya pun narik nggak usah dikit dalam bang. Jangan apa sih? Jadi jangan terlalu penuh.
peluru. Jadi kita latihan kering. Latihan kering itu dry shot itu seperti itu. Itu diperkenankan pun untuk pemanasan saat kita lomba. Ada dry shotnya, boleh. Isi pun boleh. Tapi kalau latihan, ini saya latihan itu 2 jam untuk dry shot. Hanya untuk dry shot itu cuma 2 jam. Jadi biar nggak boros peluru. Ya nggak? Nah itu juga harus diperhatikan. Dry shot ini juga harus seperti menembak. Jadi arahkan seperti ini, jadi nembak. Ada juga yang namanya follow throw. Follow throw itu kalau orang awal kan bilangnya nggak ada gunanya. Ada untuk ritme tembakan macam-macam lah. Nanti kalau sudah saya latih nanti ada ya, saya kasih tahu. Ada yang orang cuma untuk pantas-pantasan. Tapi coba nanti nonton di YouTube yang namanya follow throw itu gunanya apa? Ada. Namanya tembakan lanjutan. Jadi kalau olahraga pingpong atau terus lapangan, tenis meja itu ada namanya gerakan follow throw. Sama di nembak pun itu ada follow throw-nya. Itu saat terjadi tembakan, jadi saat terjadi ini tembakan seperti ini, kita menahannya itu sampai 1 detik saja nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Nanti deh kalau sudah saya latih, banyak. Ya, nanti deh kalau mau ada yang tertarik, silakan datang ke Balapulang aja. Di Polsek Balapulang. Di sana ada lapangan tembaknya. Walaupun cuma 2 ban, tapi saya bisa melatih itu 8 anak sampai 10 anak. Ya, jadi yang mau berlatih untuk sementara lapangan 10 meternya ada di aula lapangan tembak, aula Polsek Balapulang. Ya kurang lebihnya, yang latihan kurang lebihnya ini 10 atlet yang diproyeksikan untuk nanti persiapan Praporprov. Dan usianya yang paling senior itu kelahiran 2007 ya. Itu yang latihan sekarang ini yang Kabupaten Tegal yang untuk air pistol itu kelahiran paling senior kelahiran 2007. Tapi tidak masalah kalau kalian yang kelahirannya mungkin 2015 mau ikut juga boleh. Masih berapa tahun tuh? 10 tahun, silahkan ya. Nanti ikutnya, nah sekarang itu untuk kelas kalian itu berarti di super youth ya, ada super youth, ada youth, ada junior. Nah sekarang kalau usia SD itu super youth, SD sampai dengan umur 12 tahun ya, itu di super youth. Youthnya itu di umur 13 sampai dengan 17. Juniornya di usia 18 sampai dengan 21, itu di junior. 20 ke atas ikutnya senior. Sudah adanya cuma 4 kelas itu. Ya. Dan menembak itu tidak mengenal usia. Menembak itu tidak mengenal usia. Kalau olahraga lain itu masih terbatas usia sampai dengan ada usia pensiun. Kalau di menembak nggak ada. Kalau kalian umur 50 tahun masih bisa ikut ya, menjadi atlet menembak. Juara Olimpiade kemarin yang dari Turki usianya berapa? 51 tahun. Ya kan? Tapi Indonesia punya juara dunia namanya Muhammad Iqbal. Dia baru SMA, juara 2 kali ya. Muhammad Iqbal itu air pistol match. Dan juga yang satunya itu Atta itu perempuan, usia itu
baru mau masuk menginjak SMA tahun ini. Itu dia juara dunia, dan juara dunia mix. Mix itu berarti kelas putra dan putri. Itu juara dunia kemarin di Jakarta, ya. Oke, tadi sudah, sekarang air rifle, Mas Romi, air rifle match. Nah, adik-adik sekalian, ini yang namanya air rifle, ya. Ini air rifle, senapan panjang, laras panjang, namanya air rifle match. Nah, setiap unit yang digunakan untuk olahraga, untuk kejuaraan, larasnya harus dimasukkan safety flag. Nah, itu yang sedang dimasukkan di laras, itu namanya safety flag. Itu namanya safety flag. Itu untuk apa? Untuk menjamin keamanan, bahwasanya tidak ada seperti tadi amunisi, ya. Turun di air seperti ini yang mahal. Karena pakai tugasnya banyak sekali. Dia harus pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai sepatu. Harganya saja itu hampir sama dengan senjatanya. Nah, kenapa dibilang mahal itu di situ? Tapi jangan gitu, ada yang murah-murah, kayak pistol itu murah lah, cuma bawa badan kan. Nah, kalau ini terlalu banyak, pasti ada yang mikirnya sampai kapal. Prosesnya itu yang regulasinya itu yang agak sedikit sulit. Ada tentang senjata, ada tentang ya, sebentar, untuk nanti kita belajar ini apa? Ya, nanti belajar untuk sikap menembak air rifle. Nanti ada Mas Romi nanti yang mempraktekkan. Nanti Mas Romi yang mempraktekkan itu. Ya, ini tabungnya, ini tabung gasnya untuk senapan. Jadi ini yang untuk pendorong munisinya, pendorong peletnya untuk ke sasaran. Ini namanya tabung gasnya, ya. Ya, Mas Romi mungkin bisa dipraktekkan untuk sikap menembak 10 meter. Sikap menembak 10 meter. Ya, sikap menembak air rifle match 10 meter. Berarti arahnya ke sana, ya. Adik, jangan di sebelah sana, ya. Ya. Ya, ini sikap menembak air rifle match atau air rifle 10 meter. Sikapnya seperti ini. Adik. Ya. Ya, ini
sikap menembak air rifle 10 match, di mana juga jari finger out, safety first ya, jarinya juga keluar, terus kemudian menahan. Nah, pandangan pipi ditempelkan ke apa namanya ini? Ke diopter ya, mata, pandangan mata diarahkan ke diopter, terus kemudian untuk pipi untuk menahan senjata atau senapan ya. Nah, ini sikap menembak 10 meter. Sikapnya cuma ini aja. Mas satu, semuanya akan seperti ini. Ya, atlet yang lain juga sama seperti ini. Oke. Paham ya? Nanti kalau kalian mau di kelas 10 meter senapan, nanti bisa belajar sama Kak Romi atau Mas Romi, sama Abah juga. Nanti ada senior teman yang senior pelatih pendamping yang mendampingi di 10 meter. Oke, clear Mas Romi, bisa disimpan. Adik-adik bisa ke sana ya. Adik-adik bisa ya. Ya, adik-adik saya sana ya, samping ya. Ya. Nah, sekarang masuk ke tembak berburu. Tembak berburu selain menggunakan api, itu menggunakan mimis atau pelet munisi 4,5. Tapi sasarannya adalah sasarannya metal siluet, ayam-ayaman, terus kemudian babi-babian, terus kemudian domba-domba, dan yang terakhir adalah kalkun. Ya. Nah, ini unit yang akan digunakan kalau kalian berminat di kelas multi-ring atau tripos. Ada apa? Alas. Dan ya, sebentar. Nah, kalau untuk sikap multi-ring, Kak Romi, kalau sikap multi-ring untuk menembak multi-ring itu sama. Nah, bedanya ya adik-adik sekalian, tadi kalau air rifle match itu senapannya seperti tadi, harus seperti tadi. Tapi kalau kelas multi-ring itu senapannya seperti ini dan menggunakan teleskop, ya, menggunakan teleskop. Tapi kalau air rifle match tadi menggunakannya diopter, ya, menggunakannya diopter. Kalau yang kelas air rifle match tadi menggunakan diopter. Nah, kalau yang multi ring sama tripos menggunakannya teleskop. Ya, adik-adik sekalian perhatikan. Jadi di kelas ada namanya kejuaraan berbagai game di kelas berburu, maksudnya kelas berburu. Di kelas berburu ini mungkin adik-adik pernah lihat senapan ini yang untuk berburu ya, sering ya, kayaknya pernah lah ya, karena ini umum, senapan yang umum digunakan di wilayah kita. Jadi bisa dilombakan di masuk kelas berburu. Di sini ada kelas namanya multi ring. Multi ring itu senapannya seperti ini, memakai alat bantu namanya teleskop, dan jaraknya dari 18 meter sampai dengan 41 meter. Sasarannya berupa metal yang berbentuk seperti
ayam, terus babi, domba, terus kalkun. Jadi seakan-akan itu adalah hewan buruan. Makanya di memakai alat bantu yang namanya teleskop. Untuk multireng tersebut posisinya hanya satu ya, posisinya adalah standing atau posisi berdiri seperti ini. Dan yang kedua adalah 3 posisi, senapannya sama, sasarannya sama, jaraknya berbeda. Kalau multireng tadi jaraknya bervariasi, kalau yang 3 posisi itu jaraknya 31 meter dengan posisi berdiri, terus jongkok, tiarap. Jadi jaraknya 31 meter. Tapi memiliki tantangan 3 posisi, dari tiarap, terus jongkok sampai berdiri. Nanti saya praktekkan untuk posisinya. Ya, tripos, kelas tripos. Kelas tripos ini bisa diikuti dari anak-anak usia 10 tahun pun bisa. Ya, tripos atau 3 posisi. Kalau sudah kuat mengangkat senapan, adik pinggir. Oh, adik. Ya. Nah, perhatikan ini yang namanya posisi prone atau posisi tiarap. Ini posisi tiarap. Nah, cara memegang senapannya juga. Nah, ya, ini posisi prone atau tiarap. 3 posisi ya, kelas 3 posisi. Posisi pertama tiarap. Tiarap ini nanti menembak ayam-ayaman sebanyak 5. Ya, 5. Terus kemudian ini posisi tiarap. Kemudian yang kedua posisi jongkok. Nah, posisi jongkok ini adik-adik, nah posisi jongkok ini harus seperti ini. Ini posisi dasar untuk menembak jongkok di tripos. Jadi tidak boleh berubah. Ya. Kaki itu dimasuk sebagai tumpuan untuk diangkat, ya. Posisinya kaki menjadi tumpuan di pantat, terus kemudian siku diletakkan di ujung dengkul atau lutut, ya. Nah, kenapa diletakkan di ujung lutut? Karena kalau kalian meletakkannya di belakang lutut, ini tidak ada pijakan, jadi bisa berubah-ubah. Tapi kalau kalian meletakkannya di depan lutut, ini maka kalian akan tetap atau tenang. Coba nantinya kalian akan bisa. Ya. Posisi jongkok. Dan yang ketiga ini namanya posisi berdiri. Ya, posisi berdiri. Ini posisi berdiri. Yang ditembak kalau di sasaran nantinya adalah kalkun. Ya. Nah, ini lutut ditaruh di sangga, di pinggang, menyangga di pinggang. Ya. Pinggang untuk menyangga tangan yang sebelah kiri atau yang menyangga senapan. Itu. Oke, adik-adik, paham ya? Nah, kalau di kelas ini unitnya terjangkau atau senapannya atau unitnya tergolong murah, bisa semuanya
mempunyai, ya. Makanya kalian bisa melihat di jalan atau di luar ada yang punya senapan seperti ini terjangkau, ya, ini terjangkau. Jadi sekarang juga banyak adik-adik yang terjun di kelas tripos sama multiring karena itu sudah dilombakan juga di Popda, ya. Nah, oke, terima kasih Mas Romi. Nah, sekarang Bendras Mas Romi, Bendras mungkin. Nah, kursi satu Ata, minta tolong Ata, taruh tukang sini Ata. Ya, pas tengah Ata, minta tolong. Nah, tadi itu olahraga menembak itu masing-masing kalau di Indonesia itu tergabung di Perbakin. Ya, kalau di luar negeri itu di internasional ada ISSF, International Shooting Federation, ya, International Sport Shooting Federation, ISSF. Nah, kalau tadi yang kelas berburu itu nanti menggunakannya aturan WRABF. Nah, ini nanti kalau bench nanti ikut aturannya IMMSU. Ya. Nah, kalau kelas bench nanti ada kelas bench rest. Ada yang paham bench rest? Ada yang bisa mengartikan? Angkat tangan. Coba. Bench rest. Ada? Ada nggak coba? Ya. Bench rest itu berarti bench atau bersandar atau beristirahat atau bersandar. Jadi kelas bench rest adik biasa deh sini ya. Nah, namanya kelas bench rest. Nah, ini pakainya sandaran. Jadi paling enak. Jadi usia 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun ke atas yang belum boleh mengangkat senapan. Belum boleh mengangkat senapan karena anatomi tubuhnya masih muda, takutnya nanti tubuhnya jadi berubah, rangka tubuhnya itu, maka silakan terjun di kelas bench press ini. Jadi belajar membidiknya nanti melalui sandaran, ya. Sikap untuk menembak bench press, ya. Nah, ini sikap untuk menembak bench press. Sasarannya kertas. Mas Atta, tolong diambilin dong. Iya. Nah. Ya. Nah, minta tolong. Ya, iya berdiri. Nah, oh. Jangan bergerak ya. Ya. Hop. Geser lagi. Nah. Ya, mari kita bacakan pesan terakhir. Gimana, Mas Atta? Mari kita berikan doa yang terbaik untuk ya, diangkat. Jadi sasarannya di atas. Nah, terus kemudian jadi sasarannya itu nanti kalau kelas bench press itu ada dua, HV itu high vermin sama low vermin. Kalau high vermin berarti dengan kekuatan yang ekstra, jaraknya itu LV. Nah, LV sama HV jaraknya sama, 25 meter. Ya, dari penembak sampai dengan sasaran itu 25 meter. Tapi senapannya ada dua, HV sama LV. Itu juga terjangkau. Jadi kalau kalian mau terjun ke situ juga silakan. Ya. Nah, itu sasarannya 25 kali tembakan dikali 2 sesi, berarti ada dua kali kertas sasaran, ya. Menembaknya 25 kali 2 berarti 50 peluru. Ya, santai kayak gitu. Ya, ini sikapnya. Dan kemudian ditembakkan
ya paling atas terus kemudian ke bawah. Nah nanti kalian bisa berlatih juga untuk yang kelas band rest. Oke, cukup ya Mas Roni. Oke, terima kasih. Nah, kenapa? Tadinya mau kami tembakkan, tadinya mau kami tembakkan, tapi karena mimisnya ini pantulannya agak jauh, jadi kami rasa kurang safety di sini kalau umpamanya kami tembakkan. Ketembak pun takutnya nanti kena jendela, terus nanti malah ketempuan. Nanti suruh ganti, enggak, maksudnya kurang safety. Jadi mimis ini masih bisa terpental walaupun kena tembok, takutnya terpental kena kalian rekosetnya gitu. Karena misalnya di belakangnya kurang safety, saya lupa tidak membawa belakangnya pakai papan, saya lupa. Nanti kapan waktunya nanti Ustadz Amir mungkin menjadwalkan. Kami masih punya 2 tempat roll target. Mungkin nantinya bisa kami pasang atau kami kalau di sini nanti ada klub menembak, ya klub panahan kan ada sudah. Nah kalau kalian mungkin nanti ada klub sendiri di sini, nanti kami akan melatih di sini, ya. Kami akan melatih di sini, kami akan bawa unitnya, kami akan bawa peralatannya. Syukur-syukur nanti difasilitasi, dikasih tempat untuk yang kelas menembak 10 meter. Oke, itu adik-adik. Nah sekarang, Perbakin itu ada satu lagi, divisi yang ketiga. Divisi yang ketiga itu adalah tembak reaksi. Nanti adik-adik mungkin bisa memperhatikan, ini yang namanya tembak reaksi. Dan tembak reaksi ini ada reaksi api, tembak reaksi api, dan yang kedua adalah tembak reaksi AAIPSC atau air action. Nah, ini yang akan kami sampaikan. Kalau api tidak mungkin di sini, tapi kurang lebihnya sama. Ya, ini yang air action yang akan kita praktekkan di sini nanti air action. Ya, adik-adik sekalian. Nah, di sini sudah ada adik Yuna bisa tampil di sini Yuna. Nah, ini namanya Yuna. Yuna kelas berapa? 5. Yuna kelas 5 SD. Nah, kemarin Yuna di Kejurnas kejuaraan nasional AAIPSC dapat juara berapa? Harapan 2 ya. Ini baru terjun juga. Baru terjun sudah ke Kejurnas ya, dapat bronze. Ya, nah ini ada tulisannya AIPSC. Nah, nanti adik-adik sekalian nanti bisa memperhatikan Yuna untuk mempraktekkan air action IPSC. Jadi di sini ada praktisinya atau coachnya yang sudah bersertifikat pelatih juga. Ini namanya Pak Jupiter Adi Prayoga. Nah, saya tepuk tangan ya Pak Jupiter Adi Prayoga. Ya, ini coachnya saya impor langsung dari Pemalang, tapi sekarang sudah naturalisasi ke Indonesia, ke Tegal. Sekarang sudah dinaturalisasi di Tegal, ya. Silakan Pak Jupiter mungkin bisa langsung menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Ayo sebelum mulai kita ajak latihan olahraga otak dulu. Yuk tangan diangkat ke atas. Yo tangan diangkat. Goyang, shake your hand, put your hand. Goyang sudah. Yo sekarang kita gerakan otaknya dua-dua dulu. Depan.
Puter. Oke, putar belakang. Ya, sekarang kita otak ada berapa? Otak ada berapa? Otak kanan dan otak. Ya, sekarang bagian kanan, tangan kanan digerakkan oleh otak kanan. Tangan kiri digerakkan oleh otak kiri. Sekarang yuk. Dua-duanya. Tangan kanan depan. Tangan kiri ke belakang. Bareng. Chan, ini Chan. Oke, tepuk tangan semua. Ya, sekarang kita kenalan dulu. Ya, ini namanya olahraga AAIPC, bagian dari Perbakin. Ya, sudah diperlombakan dari tingkat provinsi sampai nasional sampai internasional. Nanti latihannya itu kita pakai senyum. Ya, nanti juga buat praktek. Ya. Ini unitnya kayak gini nih, pakainya pistol, ya. Gasnya pakai gas ini. Gas lewat. Ini isinya. Ya, untuk menggerakkan pelurunya pakai ini. Pelurunya pakai BB namanya, ya, ball bullet. Ini kalau kena kulit nggak apa-apa, paling lecet. Ya, kalau kena kulit beda sama yang tadi mau dipraktekkan. Itu kalau kena kulit bisa masuk. Kalau ini paling lecet. Tapi itu bahaya kalau kena mata. Makanya harus pakai kacamata. Ada yang pengen nyoba nggak? Ya, nanti nyoba nggak apa-apa. Silakan nyoba. Ada yang sebelah sana? Yang sebelah sana bisa geser sini ya? Biar nggak jatuh sama itu. Geser sini yang di situ. Geser. Yang setelah garis biar geser ke sini. Ini nggak apa-apa. Siapa yang mau nyoba? Namanya siapa? Kamu tahu? Ya, adik-adik sekalian, Coach Amir sama adik-adik atlet mau
latihan lagi, evaluasi dan latihan kembali di balap pulang di lapangan tembak yang 10 meter. Mereka izin pamit mendahului karena akan dilaksanakan latihan kembali sama analisa dan evaluasi, ya. Oke, selamat jalan. Oke, nanti teman-teman adik-adik bisa ikut nyoba ya. Bisa ikut nyoba. Nah, sekarang praktekkan dulu. Ayo. Ya, ini ada 2 tipe. Yang satu lari, yang satu nanti cuma di meja. Ya, nanti pakainya timer, timer. Pakainya timer. Ya, ini kayak gini ya. Nanti lombanya, contoh lombanya seperti ini. Shooter, are you ready? Shooter, are you ready? Stand by. Ya, pesan. Pesan. Are you ready? Stand by. Ya, ini contoh yang kita tidak berat ya, contoh lombanya yang pada posisi berdiri. Sekarang sambil lari contohnya. Kalau tembak reaksi AIPC ada yang statis, ada yang dinamis. Jadi ada yang tetap seperti tadi, ada yang bergerak. Jadi yang dinilai atau yang diperhitungkan adalah catatan waktunya. Ya, catatan waktunya. Makanya tadi pakai timer. Kalau kamu sudah bisa menembak 4 itu dijatuhkan, yang terakhir adalah menembak yang ke bawah. Nah, itu yang akan stopper, namanya stopper timer.
namanya stopper timer. Jadi kalau stopper timernya itu ketembak, tang, itu nanti akan timernya itu akan berhenti bunyi kayak gitu. Nah itu berarti, nah setelah itu nanti ada juri yang mencatat timernya berapa, nanti di catatan timernya itu ada ya menembak. Nah itulah uniknya menembak macam-macam divisinya, ada 3 divisi, terus kemudian berbagai macam kelas. Ini baru beberapa, belum semuanya yang kami sosialisasikan ya, jadi yang bisa untuk dipergunakan atau dilatihkan pada kalian. Oke, ini yang bergerak ya, ini AA IPSC yang bergerak. Ini hanya 1 stick ya, hanya 1 stick. Biasanya kalau ada level 1, jadi AA IPSC itu ada 4 level. Yang pertama level 1, 2, 3, dan 4 ya. Ya lepas. Udah sobek ya, jangan diganduli bannernya ya. Adik-adik yang di belakang saya bisa bergeser ya, geser ke belakang sana, ke belakang sebelah barat, jadi biar bisa melihat. Adik-adik ada yang di sebelah sana, jangan di situ, nanti kena bantulan BB-nya ya. Adik-adik yang sebelah sana silakan ke belakang ya. Suter, ayo ini. Ya, silakan dilihat. Ya, itu hanya sebagian kecil dari 1 stick. Jadi kalau level 1 atau level 2 itu nanti menggunakannya 6 stick. Jadi ada 6 bagian atau stick-stick yang harus diselesaikan. Ya, seperti kemarin di Kejur Prof sama di Kejurnas itu menggunakan level 2. Level 2. Nah, level 3 itu sudah nasional, level 2 itu di Kejur Prof. Nah, kalau level 2 ini, nah, itu nasional, ya, itu 6 stick untuk minimal. Ya, sekali lagi, ya dari sebelah kiri, Yumna. Ya, 11 detik. Jadi untuk sasaran 4 sasaran, 2 sasaran IPSC, terus kemudian 2 sasaran metal, 1 stopper itu di 11 detik. Itu. Jadi yang dinilai adalah cepet-cepetnya. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Ke tangan. 1. Arik. Ya, Arik. Arik, Arik. Ya.
nanti pakai unitnya. Nah, itu dikasih tahu dulu cara atau tekniknya. Googlesnya dipinjamkan. Nah, jadi kelengkapannya seperti ini. Jadi harus pakai Googles. Ya. Tuh. Nah, kalau tadi equipmentnya untuk AIPC, nah itu seperti yang dipakai dari Pak Jupiter sama Yuna. Yang atlet boleh juga pakai celana panjang, tapi pakai celana panjang seperti itu casual atau taktikal tidak apa-apa, karena itu tembak reaksi, ya. Tapi kalau di kelas yang lain tidak boleh pakai celana taktikal, nggak boleh. Tapi kalau tembak reaksi AIPC atau IPSC itu boleh pakai jersey sama celana taktikal. Itu equipmentnya gampang dan mudah, dan juga ini untuk unitnya terjangkau, ya, untuk unitnya terjangkau.
Mas mundur mas, yang NI mundur semuanya yang NI ya. Nah, mundur dulu, terus nanti Bapak guru yang mau mencoba dipersilahkan. Ini kalau untuk guru olahraga juga kan juga pengetahuan yang baru. Ya adik-adik mundur dulu, sabar, nanti coba ya. Bapak yang SMP kenapa putar balik? Sini semuanya, belum selesai acaranya ya. Semuanya ke sini. SMP. Udah diam. Duduk semuanya yang rapi, duduk. Yang SMP kembali, yang SMP. Jadi itu saya bukan karena logonya, karena anginnya. Jadi Adik-adik, kalau ada pistol, terus kemudian ada senapan, ya mohon maaf, jangan kalian sembarangan memegang atau meminjam tanpa seizin yang punya, ya. Dan kemudian kalau di rumah yang namanya unit ini itu juga harus disimpan. Kalian mau minjam atau menyentuh atau memegang, kalian izin dulu, ya, izin dulu sama yang punya. Itu namanya etika atau adab ketika kalian di perlombaan atau kejuaraan atau kalian saat di tempat area menembak. Ya adik-adik sekalian, ini namanya unit AIPSC. Nah, cara pegangnya, nah kalian kan tadi saya lihat masih ragu-ragu untuk memegangnya, takut-takut. Nah, saya ajarkan untuk teknik untuk memegangnya, ya adik bisa ya teknik untuk memegangnya. Sebentar, saya ajarkan untuk tekniknya.
Ini menggenggam, kemudian nah ini letakkan gitu. Nah ini masih di luar trigger. Bismillah. Ada yang mau coba? Maju, cepat. Iya, Putri, ya, nggak apa-apa. Tadi Ustazah bilang, ya, Ahot coba, ya. Ada yang mundur, ayo mundur dulu, mundur dulu. Iya, mundur, ya, mundur. Iya, nanti ya, sabar ya.
Oke, sudah ya? Sudah ya? Pak guru yang cowok, yang Ustadz belum nyoba, Ustadz Amir, mau nyoba Ustadz Amir. Ya, Ustadz Amir nggak pakai Google, sudah pakai kacamata, berarti nggak usah pakai kacamata gitu. Ya. Ya, Ustadz Aldiano ini jadi dokumentasi, harus Ustadz Aldiano. Ya. Ya. Ya, Ustadz Amir mau mencoba. Bisa menghancurkan, apalagi kalau kena botol yang hancur. Iya dah, mana bambu yang 3 itu